datang di Dev Talks. Yeay. Mai, akhirnya kita bisa memulai program develop ini ya. Kalau kalian yang baru tahu develop, welcome semuanya. Jadi program ini program apa sih, Mbak? Oke, jadi Dev Talks ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih sama kakak yang sudah kita undang hari ini. Yang tentunya tema kali ini itu sangat bermanfaat. Coba spill deh, Mai, temanya apa untuk kali ini? Tema ini tuh kayak relate banget sama anak zaman sekarang dan seumur-umuran kita ini, yaitu life after graduate. Wah, emang develop itu emang tempat untuk kita belajar ya. Kayak cocok banget buat mahasiswa atau yang life after graduate gitu ya. Bener banget. Karena di develop kita akan diajari dan belajar gak cuman tentang sebagai mahasiswa, tapi kayak tentang gimana nanti kita setelah dari kuliah dan juga gimana kita menjadi orang. Oke, tapi hal yang aku notice nih, Mbak, kita lagi ada di ruangan yang super dingin dan nyaman banget buat kita ngobrol santai nantinya. Dan tadi aku juga sempat lihat dan sempat mencipin makanan-makanan di situ, enak-enak banget, cocok banget buat ngobrol, buat nugas atau buat acara-acara kayak gini. Kita lagi di mana sih ini? Kita lagi ada di ADK Mulyasari. Yes. Ya tadi kita ngomong-ngomong tapi kita belum kenalan, Mai. Iya. Coba kita kenalan dulu ya sih. sih. Ya. Oke, halo semuanya, aku Caca. Dan aku Maya yang akan nemenin kalian di Dev Talks kali ini. Dan tentunya kita nggak sendiri, tentunya kita udah kehadiran sosok pemateri atau sosok speaker yang berpengalaman banget. Selamat datang Mbak Retno Pratiwi. Halo. Mbak Retno ini adalah seorang HRGA, manager dari PT Kencana Maju Bersama. Dan tadi aku sempat kepoin nih Instagramnya tuh Mbak Retno itu berpengalaman banget nih, jadi speaker di ratusan event sebelumnya. Oke, gimana nih Kak tadi perjalanan ke sini? Perjalanan ke sini lumayan ya, karena saya dari Surabaya Barat nih ya, Menganti lebih tepatnya, dari Menganti ke sini lumayan ya, kayak berasa dari Surabaya ke Malang gitu ke sini ya. But aku very happy bisa diundang ke sini, bisa cicat bareng teman-teman yang ada di sini di Surabaya Timur ya ini ya. Iya. Kita dari Develop juga mengucapkan terima kasih banget Mbak Retno bisa menyempatkan hadir hari ini untuk ngobrol santai bareng kita. Oke. Kak, aku pengen tanya-tanya santai dulu nih Kak. Boleh Dulu gimana? waktu kakak habis lulus dari kuliah itu kira-kira berjalan sesuai goals dan ekspektasi kakak yang udah kakak buat selama kuliah atau malah jauh dari ekspektasi itu? Aku jauh dari ekspektasi sih, gitu. Jujur kayak lulus kuliah itu kan ekspektasi kita adalah dapat kerja ya. Ngelihat teman-teman seangkatan itu udah pada dapat kerja dan kita masih job seeker tuh kayak ngerasa salah aku di mana sih kayak gitu kan. Jadi kayak ke pressure sendiri sampai pada akhirnya tuh kayak udah 2 bulan, 3 bulan kok belum ada panggilan gitu. Teman-teman aku ya udah kerja, udah dapat duit sendiri, bisa makan enak, keluar pakai uang sendiri gitu. 2 bulan, 3 bulan kok nggak ada berapa. Aku tuh ngerasa kayak apa yang salah dari diri aku ya gitu kan, bingung lah, sempat ada di fase bingung kenapa kok aku berbeda dengan yang lainnya, padahal kita di kampus yang sama, dapat dosen yang sama, belajarnya sama, kenapa kok aku nggak dapet sedangkan teman-teman lainnya itu udah dapet kayak gitu. Sampai pada akhirnya udah itu berjalan setahun nih, jadi job seeker tuh selama setahun. Sampai pada akhirnya ya pasti kita ada idealis ya, ketika kita itu lulus kuliah pasti pengennya sesuai jurusan. Kayak misalnya aku dari lulusan psikologi, pengennya tuh kalau lagi jadi guru BK, kerja di LSM, kemudian atau di klinis atau mungkin jadi HRD waktu itu. Ngelamar semuanya yang berhubungan dengan jurusan aku psikologi, nggak dapet juga gitu kan. Saya pada akhirnya udah hopeless ya, yang lain udah dapat kerja, mana ke pressure dari lebaran deh ya. Lebaran tanyain, kerja di mana gitu kan. Terus belum dapat kerja, jadi kan kayak aduh, beban mental gitu ya. Pada akhirnya udahlah aku ngelamar yang semua jurusan, ke job fair di beberapa kampus, masih offline waktu itu, belum banyak ke online. Aku ambil yang semua jurusan. Nah alhamdulillahnya kaderullah setelah setahun aku berjuang job seeker, aku diterima kerja sebagai customer service. Oh gitu, keren banget ya Mbak Caca. Kayak ceritanya tuh relate deh kayaknya sama banyak fresh graduate di sana. Kayak kita tuh ngerasa kehidupan after lulus suka kayak ada sesuatu syarat-syarat gak tertulis yang harus kita penuhi gitu ya Mbak. Betul banget sih itu.
Jadi memang ya harus ya gimana kita itu mencari peluang ya dari apa yang kita bisa. Gak selamanya kita tuh harus idealis, tapi kita juga harus realistis kan. Mau sampai kapan kita nggak dapat kerja, sedangkan kalau kita bilang ya dapur aja harus ngebul gitu kan. Mau sampai kapan kita kerepotin orang tua, minta uang orang tua, ya paling tidak meskipun pendapatan kita nggak banyak, ya itu awal mula kita untuk berkarir seperti itu. Wah, itu ceritanya ini banget sih, insightful banget. Kayak ternyata nggak semudah itu ya, nggak semudah yang kita bayangkan untuk kayak lulus terus kerja gitu. Betul. Oke, kita akan masuk ke sesi pertama, Mai. Apa tuh, yaitu Mbak? reality check. Ini biasanya yang paling penting dan fundamental banget sih, Kak. Ini tentang soal ekspektasi. Sebenarnya tuh ekspektasi kayak apa sih, Kak, yang kakak sering temui ini dari mahasiswa yang baru lulus? Ekspektasi ini sebagai POV aku sebagai mahasiswa nih ya dulunya ya, lulusan baru ya. Ekspektasinya adalah kan pengennya kalau mahasiswa yang baru lulus itu segera dapat kerja ya kan. Sekarang itu kan pilihannya dua, kita kerja atau lanjut S2 gitu kan, atau lanjut sekolah. Kalau misalnya D3 berarti ke S1 kayak gitu. Nah ini ada ekspektasi yang mereka pengen, aku dapat kerja, dapat gaji sendiri, bisa nongkrong, jadi anak korporat kayak gitu kan. Itu yang punya ekspektasi yang muncul ketika kita tuh awal lulus gitu, pasti dong ya. Kayak aku udah capek nih namanya kuliah, harus kerjain tugas segala macam, keluarin duit bayar kuliah kayak gitu. Ekspektasinya adalah oke, aku bekerja, aku dapat duit, aku bisa traktir teman-teman, bisa traktir orang tua, bisa beli ini itu pakai duit aku sendiri. Itu ekspektasi yang ada gitu ya ketika kita after graduate. Nah, namun ketika aku as HR gitu ya, merasa kayak sebenarnya boleh ada ekspektasi, tapi kita juga harus ada kayak remnya gitu. Remnya dimana kayak nggak apa-apa ekspektasi, misalnya ya sesimpel negosiasi gaji deh di kantor gitu. Ini aku ada di dua POV ya, di POV aku sebagai pelamar dan POV aku sebagai seorang HR. Nah sebagai pelamar pasti pengennya kita itu langsung dapatnya gede, UMK lah minimal gitu kan. Tapi dari POV perusahaan sekarang itu tidak semuanya bisa membayar sesuai compliance gitulah ya. Aku yakin ini mungkin nggak 100% perusahaan Indonesia itu compliance alias sesuai dengan aturan yang ada kayak gitu. Tapi kembali lagi, perusahaan ini kan juga butuh tenaga kerja, kemudian teman-teman juga dapat bekerja, ya ada simbiosis mutualisme yang terjadi di situ. Makanya kenapa sebisa mungkin ya udah nggak apa-apa mau dibayar berapapun, yang penting tuh pengalaman dulu gitu. Dan ternyata itu ketika aku pengalaman sebagai job seeker setahun, aku menjadi seorang freelance digaji 25.000 per hari. Ternyata itu loh pengalaman itu yang buat aku bisa diterima sebagai seorang HRD sampai dengan hari ini. Gitu. Jadi ternyata dari pengalaman 25.000 itu dulu yang mungkin ngerasa apa sih 25.000 cuma beli bensin atau kopi doang gitu kan. Kemudian setelah itu ngerasa kayak pas aku interview sebagai HRD dari customer service, kan aku banting setir nih ke HRD. Customer service kerasa kayak nggak sesuai nih gitu kan, setahun juga. Akhirnya melamar sebagai HRD, aku menceritakan pengalaman aku sebagai freelance, ngetes di sekolah-sekolah dengan gaji 25.000 tadi, dan alhamdulillahnya aku mulai di situ diterima sebagai HRD. Gitu, itu yang bikin kayak ternyata itu luar biasa loh, pengalaman itu nomor 1. Jadi nggak usah ekspektasi gaji berapa dulu, yang penting dapat kerja dulu. Syukur-syukur kalau kita itu kan nggak bayar ya. Kadang sekarang itu yang aku tahu beberapa itu mereka bayar untuk bisa dapat pengalaman magang gitu kan, itu mereka harus bayar ke perusahaan kan. Nah ketika kita itu diterima kerja dengan gaji mungkin belum sesuai, yang pertama kita dapat gaji, yang kedua kita dapat pengalaman gitu kan. Tanpa kita mengeluarkan duit, kita udah dapat duit, dapat pengalaman pula. Sampai kita misalnya setahun 2 tahun terus kemudian ngelamar tempat lain, harga kita itu udah beda ya kan, dibanding kita job seeker selama 2 tahun misalnya di usia anggaplah 25 kita baru terima kerja. Itu pasti harganya akan beda ketika kita diterima kerja di usia 23 dengan mungkin gaji seadanya. Itu sih, itu yang harus bikin melek juga ya ke teman-teman, bahwasanya it's okay, kita itu ada sisi idealis tapi juga harus realistis gitu.
Jadi orientasinya nggak terlalu ke gaji, tapi ke Betul, pengalamannya juga ya. Mbak? betul gitu. Berarti better kita banyak-banyakin pengalaman dari after graduate itu, walaupun nggak seberapa, daripada kita masih nungguin terus sesuai apa yang kita mau gitu ya Kak. Iya betul, sekarang kan gini ya, pilihannya cuma dua nih. Pilihannya adalah kita makan nasi apa makan gengsi, kan gitu ya. Kalau kita mau makan nasi ya udah berapapun, yang penting kita dapat duit dulu kan, kayak gitu. Berproses dulu. Mau digaji misalnya anak-anak magang gitu ya, digaji 30.000 ya alhamdulillah gitu kan. Bisa beli nasi, bisa beli kopi pinggir jalan misalnya kan, seperti itu. Dibanding kayak misalnya kita nggak mau 30.000 gengsi aku, ya udah silakan makan gengsi gitu kan. Kayak gitu sih. Sangat membuka mata kita Benar. gitu ya, membuka pikiran kita kayak yang stuck gitu, kayak Yang penting mau coba aja kerja dulu, gitu. pengalamannya Iya, benar. diambil aja Banyak-banyakin dulu. pengalaman. Betul. Oke. Oke Mbak, next question tuh yang banyak dipenasaran sama teman-teman di luar sana ya Mbak. Kenapa ya orang yang bisa ketinggalan padahal mereka tuh sebenarnya baru aja mulai? Kenapa mereka tuh masih ngerasa kayak kok orang lain tuh lebih cepet ya pace-nya daripada aku? Kenapa orang lain tuh kayak lebih sukses mereka lihatnya di usia mereka? Oke, nah ini aku yang pengen banget jawab adalah setiap orang itu punya garis finish yang beda. Kita tidak sedang berkompetisi, kita tidak sedang kita tidak sedang berkompetisi di situ loh ya. Maksud aku adalah setiap orang itu pasti punya recordnya masing-masing, punya tantangannya masing-masing yang mungkin gak dipublish ke sosial media. Aku misalnya, aku ada masalah AIWO di belakang gitu kan. Kamu ada masalah AIWO di belakang, entah percintaan misalnya, keluarga misalnya, kita kan nggak tahu gitu loh. Tapi yang terekspor di kalayak adalah sesuatu yang kita tonjolkan adalah biasanya keberhasilan kita gitu kan. Itu kaitannya masih dengan personal branding. Tapi mereka nggak tahu nih dapurannya kayak gimana. Kita ngesot-ngesotnya seperti apa, ditolak berapa kali ngelamar kerja, kehujanan lamarannya pada luntur. Kita kan nggak mungkin expose ke media kan kayak gitu. Jadi sebenarnya terkait dibilang bahwasanya aku sudah terlambat, kok dia sudah ini, sebenarnya itu nggak bisa kita generalisasikan. Kenapa? Karena mungkin dia ada di posisi sekarang misalnya di level, anggaplah di usia 25 tahun dia manajer gitu ya. Tapi kita di usia 25 tahun levelnya staff. Nah ya nggak apa-apa juga gitu loh. Mungkin bisa jadi dia manajer tapi di small business. Sedangkan aku staff tapi aku di perusahaan multinasional. Tapi yang jelas kembali lagi ya, kita nggak mungkin mendeklar ke semua orang dia manajer tapi di small business nih gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi nggak bisa itu jadikan tolak ukur bahwasanya aku terlambat dan dia enggak. Akan selalu ada hal yang ngerasa kita itu selalu mundur, beda dengan yang lainnya. Ketika aku melihat kamu nih, kamu udah lulus S1, udah lagi S2, yang ini satunya aku kerja dulu, S2-nya nanti misalnya, itu kan nggak bisa disamakan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya finish masing-masing orang itu berbeda dan tujuannya, latar belakangnya pun juga semua akan mempengaruhi. Nggak bisa kita bandingkan kita dan orang lain, cukup bandingkan dengan diri kita yang kemarin seperti apa. Waktu itu aku adalah, ini pengalaman aku pribadi. Dulu aku sempat dibully di kampus karena aku telat lulus. Waktu itu di kampus aku di UPH itu lulusnya itu kita percepatan 3 tahun S1. Aku lulusnya 3,5 tahun. Nah ada yang bilang bahwasanya kamu tuh telat bla bla bla. Aku rasa minder nih gitu kan. Udah telat ketambahan lagi setelah wisuda nggak dapat kerja gitu. Jadi kayak bertubi-tubi nih teman-teman aku yang udah dapat kerja. Aku ngerasa bahwasanya aku kok beda ya dengan yang lain, aku ini terlambat seperti yang tadi kau bilang. Tapi ketika udah sampai di titik yang sekarang dan aku melihat ke belakang, aku melihat bahwasanya kayak ternyata aku bisa mengalahkan mereka loh. Yang mungkin mereka di level yang mungkin masih supervisor atau staff gitu ya, aku di level apa. Nah itu yang menjadi motivasi aku sendiri ya, bukan untuk menjelekkan mereka, bukan untuk balas dendam ke mereka, enggak, tapi lebih ke arah ketika mungkin kamu di sini ngerasa terlambat, yaitu jadikan acuan kamu untuk kamu tuh extra miles gitu, going extra mile, bahwasanya aku akan buktikan bahwasanya
aku tuh nggak sesuai yang mereka kira. Aku bisa, dan ya once ketika aku di titik ini ngerasa orang-orang yang dulu bahkan meremehkan aku, yang dulu ngebully aku, ngapain kamu sekolah lagi, ngapain kamu sertifikasi lagi, begini aja cukup, kenapa sih kamu terlambat. Dan ketika aku di posisi sekarang, banyak mepet kayak, Retno ada kerjaan nggak, Retno pinjem duit dong, Retno ini. Jadi kayak rasa kalian dulu tuh ngeremehin aku loh, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kayak yang oh ya udah, berarti memang aku itu harus percaya sama diri aku sendiri, bukan atas penilaian orang lain terhadapku gitu. Oh, keren banget jawabannya juga. Iya, kayak wow ceritanya kalau tadi kali-kali ya ada. Iya. Jadi kalau bisa aku tangkap tuh kayak kita nggak perlu terlalu terbelenggu sama Iya. rasa ketertinggalan itu ya. Betul. Karena start line orang beda-beda, ups and downs-nya juga kita nggak pernah tahu apa gitu ya. Jadi tetap moving forward aja. Iya, jadi Yes. kita emang nggak bisa jadiin itu tolak ukur ya, keberhasilan Benar. orang kita nggak bisa kita jadiin sebagai tolak ukur buat diri kita sendiri. Satu hal nih kak yang pengen aku minta kakak bantu bedain, bedanya apa sih kak yang lagi nyari arah sama emang dia tuh nggak gerak sama sekali gitu? Oke, nah ini pengalaman juga nih ketika dapat konsultasi dari teman-teman gitu kan, teman-teman konseling ke aku, ada yang dia sudah punya arah, ada yang belum, itu kelihatan banget sih. Jadi ketika dia punya arah, ketika aku ajak ngobrol gitu, kamu pengennya kemana sih? Dia sudah punya nih, ibarat kata dari Surabaya ke Jakarta, itu harus ngapain? Harus naik kereta misalnya, atau harus naik mobil, berhenti di rest area mana, itu clear, jelas nih. Dia itu ada directionnya gitu loh. Nah, kalau dia stuck di tempat adalah ketika aku tanya nih kadang, kamu pengennya apa? Aku nggak tahu kak, maunya kemana. Lah, ini kan hidup kamu. Maksud aku adalah gini loh teman-teman, kita itu adalah nahkoda dari kapal kita sendiri. Kapal kita mau di tengah dan tenggelam, atau kapal kita itu sampai ke pelabuhan dengan selamat, itu tergantung keadaan kita. Nah, bukan dan orang lain seperti apa. Kalau misalnya kita melihat ya udah aku stuck di tempat, ya udah, kalau nanti ada ombak berdatangan ya silakan tenggelam gitu kan. Tapi kalau misalnya aku punya direction bahwasanya oke, si kapal ini itu setelah ini nanti akan bersandar kemana dulu untuk ngisi bahan bakar, setelah itu nanti lanjut lagi, itu kan juga dia akan nyampe, meskipun mungkin kapal yang berbeda-beda nyampenya nggak bersamaan, beda-beda, tapi setidaknya dia itu ada arah, dia mau kemana. Kalau nggak ada arah, akhirnya dia bingung. Nah, mau sampai kapan kita bingung, sedangkan usia terus bertambah, ya kan? Usia terus bertambah, usia orang tua juga. Kan kini kita sekarang adalah kejar-kejaran ya, kita yang berhasil dulu atau orang tua yang nggak ada dulu, kan gitu, ya kan? Jadi kayak mau sampai kapan kita itu lalalili kesana kesini, kemudian akhirnya orang tua makin menua, nanti akhirnya menyesal belakangan. Itu sih yang kadang terjadi. Jadi selalu ketika aku ada konseling seperti itu, selalu aku bilang, iya, mau sukses dulu apa orang tua nggak ada dulu gitu. Kalau kamu mau sukses dulu ya ayo, kamu mulai set nih, kamu abis ini mau kemana. Misalnya, kak aku tuh nggak tahu, aku jurusan kelautan, tapi aku tuh pengennya misalnya ke public relation, ya nggak apa-apa. Kan sekarang banyak nih, ada bootcamp, ada pelatihan, webinar, seminar segala macam, ya itu dijadikan alat gitu loh untuk ke arah sana. Jadi nggak ada masalah kalau merasa teman-teman, kak jurusan aku tuh berbeda dengan passion aku, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Kak, mungkin kita kembali ke belakang, tinggal bagaimana pas kita ke depan itu kita oke, kayak gitu kan. Kita ngerasa bahasanya oke, aku udah di sini, gimana caranya aku mencapai cita-cita aku sebagai public relation. Oke, aku belajar ini, aku sertifikasi itu gitu, supaya aku bisa mencapai ke titik kayak ini, gak menyesali yang ada mulu gitu. Itu sih supaya kita ya lagi-lagi kejar-kejaran sama waktu kan gitu. Iya sih benar. Wow, berarti kan memang kita tuh udah tahu ya kak, kayak apa yang kita mau itu beda jauh dari yang kita waktu itu belajarnya apa, dan nanti kita pengen atau apa tuh nggak masalah ya kak? Nggak apa-apa banget. Kalau aku selalu bilang ke teman-teman adalah kalau kalian mau coba-coba bekerja is okay. Misalnya tapi jangan 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, jangan ya. Karena kan ya kita sebagai HR ngerasa kalian tuh ketolompat kalau kayak gitu. Sekalipun alasannya enggak kak, aku tuh dizolimi gitu kan. Tapi kita tidak percayakan hal itu gitu. Nah mungkin boleh pindah-pindah ketika bekerja 1 tahun nggak cocok, pindah lagi setahun nggak cocok is okay. Tapi kalian juga harus punya batasan. Sampai di usia berapa aku tuh coba-coba. Jangan sampai nanti di usia 30 coba-coba. Teman-teman aku yang lain manajer, kita masih yang bingung nih.
ya aku levelnya masih staff nih karena kebanyakan coba-coba, itu kan juga sayang banget gitu. Nah kak, lanjut dari yang tadi kita bahas itu, kan kita sebenarnya tahu ya kak, kalau misalkan membandingkan diri kita sama orang-orang di medsos yang kita lihat keberhasilan itu kayak sebenarnya toksik banget kan. Itu gimana sih kak cara menghindari hal itu gitu loh sebenarnya? Oke, ini aku juga ya bahas itu dulu di sebelum COVID itu aku sudah bermain LinkedIn. Jadi dulu banget sebelum ramenya LinkedIn seperti sekarang aku udah bermain gitu ya. Aku merasa ih kok keren ya orang ini gitu kan, lulusan baru udah di Pertamina misalnya, lulusan ini udah di perusahaan multinasional lainnya. Nah aku rasa bahwasanya aku itu cukup tertinggal seperti tadi di awal dibahas ya. Tapi aku ada pada titik suatu ketika ada jeda, ada momen dimana kayak aku merasa ini nggak bisa aku jadikan supaya aku makin ngedown, tapi aku jadikan sebagai ini sisi positif yang bisa aku nanti pacu. Dalam arti adalah kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Kita dari kampus yang sama maybe, atau mungkin usia kita sama. Kalau dia kampusnya beda misalnya, dia bisa kok nggak bisa ya? Oke deh, aku akan cari tahu apa sih kekuranganku dan kelebihanku supaya aku bisa maksimalkan kelebihanku dan memperbaiki kekuranganku. Gitu. Jadi aku mempergunakan sosmed itu kan dua mata pisau ya, bisa melukai atau malah ini membantu kita untuk memotong buah, ibarat seperti itu. Nah aku pilih pisau ini untuk memotong buah. Jadi aku gunakan pada tempatnya. Kayak aku melihat LinkedIn, oke aku pakai LinkedIn sebagai momen untuk networking. Aku mendapatkan teman-teman direktur, teman-teman business owner itu dari LinkedIn. Instagram untuk apa? Untuk happy deh ya, gitu kan. Tapi bukan untuk membuang emosi gitu, enggak gitu. Lebih kayak karena ya udah pengen posting apa di Instagram. Ada segmentasinya. Betul gitu. Kalau Facebook aku nggak main, X aku nggak main, Thread aku juga masih takut gitu ya main di situ karena kan cukup dar-dar ya Thread sekarang. Jadi kita tuh ketika mau bermain sosial media itu kita harus bijak mau menempatkan seperti apa. Karena jujur aja kalau di dunia kerja, sosial media itu kita akan track record loh, track gitu kan. Orang ini seperti apa sih di sosmed, provokator kah, atau mungkin mengintimidasi orang lain kah, atau seperti apa. Jadi memang ya kembali lagi ketika kita usia bertambah, kita harus juga lebih wise dalam banyak hal gitu. Oke, yang pertama tadi kan kayak Mbak jadiin itu sebagai motivasi untuk lebih bergerak ke depan. Yes, betul. Nah, tapi gimana sih Mbak cara kita bedain kayak mindset kita kayak oke, aku jadiin dia motivasi atau kayak kita itu lagi self sabotage aja gitu sama hal-hal perbandingan yang nggak perlu sebenarnya. Oke, nah sebenarnya kalau aku sih melihat ya orang-orang yang bertemu dengan aku gitu, aku selalu tong kosong dalam arti bukan nyari bunyinya ya guys, enggak, dalam arti kayak aku siap menerima semua masukan, aku merasa bahwasanya aku tuh masih kurang banget dibandingkan mereka gitu. Jadi kayak ketemu ketika aku networking gitu ya di satu momen gitu dengan para direktur, dengan para HR atau mungkin dengan teman-teman profesional gitu ya. Mungkin ketika kita harus setting diri kita dulu, kita maukah membuka gelas kita yang kosong tadi atau malah kita penuhin gelas kita untuk kita bagian ke orang lain. Kalau aku memilih ketika networking adalah aku mengosongkan gelas aku. Dengan mengosongkan gelas aku tidak melihat mereka itu adalah kompetisi aku, tapi aku melihat mereka adalah mentor aku yang siap aku ajak ngobrol, aku gali gimana bisa sukses seperti mereka. Dan ketika pulang, alhamdulillahnya selama ini dengan aku set mind seperti itu, aku pulang selalu mendapatkan insight yang baru dari mereka. Jangan misalnya kayak mereka ini levelnya sudah direktur, tapi mereka mau loh ngomong sama aku yang remahan-rempaya ini. Ternyata orang-orang sukses di luar sana itu sebenarnya kayak ilmu padi, semakin berisi semakin berunduk. Itu yang memang aku cari. Jadi ketika nanti, amin, ketika aku ada di posisi seperti mereka pun, aku tidak melupakan dengan teman-teman aku yang mungkin yaitu yang memang mereka udah mensupport aku dari nol kayak gitu. Jadi kita kayak harus berani untuk kayak yaudah kita coba untuk mengenal orang baru, sokap sama orang baru tuh gak masalah ya kak? Gak apa-apa banget, itu malah dibutuhkan di dunia kerja. Kita harus networking, bukan blended ya guys. Enggak, tapi lebih ke arah networking itu kayak ya udah kenalkan diri kamu. Saya hai aku Retno, aku dari ini, boleh kenal kamu siapa gitu. Terus aku akan banyak diem. Ketika networking itu kita harus banyak diam teman-teman, bukan diem untuk kita
kita introvert atau gimana, enggak, kita harus mingle memang, tapi jangan banyak show off pencapaian. Tapi kayak, oh tau nggak sih kalau aku itu pematen di sini loh gitu. Orang belum tentu semua orang itu butuh itu loh. Ketika bertemu sama kita, mereka hanya butuh sharing doang. Bagaimana kamu ada case apa di kantor, gimana solusinya supaya nanti lebih enak. Itu sih. Jadi ketika aku melihat di dunia luar itu kok orang-orang bagus, aku tidak menjadikan mereka sebuah kompetitor aku, tapi menjadikan mereka adalah sebuah role model aku, mentor-mentor aku yang aku pun nanti bisa menyusul seperti mereka gitu. Oke, jadi banyak menyerap ya Mbak. Betul. Banyak mendengar. Oke, kita mungkin next kali Mbak ya, ke sesi yang paling banyak relate juga nih buat teman-teman, yaitu building life on your own terms. Nah, tadi kan kita udah kayak dengar kakak nih sama kayak kakak dari di kampus, terus kakak mencari job seeker dan sampai akhirnya kakak dapat gitu kan, dan segala hal di balik layar itu semua gitu. Nah, kira-kira nih Kak, kalau kesuksesan itu nggak diukur dari gaji, jabatan, menurut kakak tuh arti kesuksesan tuh apa? Oke, menurut aku arti sukses itu adalah ketika kita lebih baik dari kita yang dulu. Udah itu, mau gaji, mau pengalaman, mau jabatan itu nanti. Maksud aku adalah lu sukses dari yang dulu. Dan mungkin dulu aku itu gak bisa ngapa-ngapain nih, gak bisa communicate dengan orang, gak bisa negosiasi dengan orang. Sekarang aku bisa, maka itu aku anggap sebagai aku sudah sukses di situ. Tapi kembali lagi ya, bukan berarti abis itu udah puas sampai di sini, enggak. Tapi memang hari kita harus belajar dan belajar lagi. Karena kalau dibilang ya, ini pesan yang selalu aku tanamkan bahwasanya jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tuh terus memberikan kita pelajaran. Itu sih. Keren banget sih. Iya, benar. Kayak kita nggak boleh merasa cukup doang nggak sih Kak di sini, walaupun Yes. kayak kita udah di tahap tinggi gitu, tapi kita nggak boleh merasa cukup. Iya. Gitu ya. Tetap haus, tetap curious gitu mungkin ya. Dan mungkin Mbak, mungkin ada nggak kayak saran atau masukan atau mungkin apa nih yang harus dilakuin teman-teman di rumah untuk mulai? Iya. At least mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu adalah list apa kepengennya teman-teman. Nah, untuk tahu kepengen, kemudian udah tahu nih, aku pengennya ini. Bagaimana cara mendapatkan kepengennya itu? Gitu. Misalnya aku pengen es krim, bagaimana aku bisa mendapatkan itu? Ya udah, berarti aku harus misalnya cari duit dulu, kemudian nanti aku ke supermarket, kemudian cari es krimnya. Jadi ada action, ada plan ke situ ketika untuk mencapai sebuah keinginan gitu. Berarti kayak emang kita yaudah gerak aja terus sesuai apa yang kita mau, kita nggak tahu nih tujuan akhirnya tuh apakah akan goalsnya tercapai atau enggak gitu Kak? Iya, kalau menurut aku, iya itu ya. Jadi kalau aku pribadi adalah aku selalu berfokus pada proses. Apapun hasilnya di depan, yang penting aku udah menjalani proses itu. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mulai, gitu kan. Berarti emang kita punya plan A, B, C itu emang wajib banget ya Kak? Biar kita tuh nggak kecewa gitu ketika kita konsisten dengan satu plan tapi ternyata itu nggak berhasil gitu. Iya, itu penting banget. Jadi ada namanya growth mindset ya, yang mana kalau misalnya nih, kalau hujan apakah aku bisa ke kampus? Oh nggak bisa. Loh terus ngapain? Ya oh ternyata aku bisa nih, masih bisa pakai payung, naik grab car misalnya. Jadi ada plan B, plan C-nya supaya kita nggak stuck di tempat gitu kan. Yang lainnya udah nyampe sana, nyampe Jakarta udah enak-enak dada gitu kan. Kita masih di sini bingung gitu kan. Jangan sampai kita nggak ada plan seperti itu. Oke, aku tadi tertarik banget sama kalimat kita nggak akan tahu kalau kita nggak mulai. Itu kayak bisa jadi motivasi kita kalau misalkan kita kayak capek gitu ya sih. Iya, atau kalau kita bener-bener. lagi takut, Iya, mau mulai tapi takut. takut gagal, mau ini tapi takut ini. Atau kayak gitu. kita lagi overthinking kan, Bener. kayak aduh. Oke, tadi 4 sesi kita udah selesai nih Mai. Nah tapi Kak banyak banget yang masih kepo nih. Kita tapi cuma bisa ngambil 2 pertanyaan aja dari teman-teman yang ada di question box Instagram. Mungkin Maya bisa bacakan yang pertama itu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Mbak, dari sudut pandang HR, skill apa sih yang paling missing dari fresh graduate saat ini? Satu-satunya adalah attitude. Oh, Kenapa? Sebenarnya kita yakin gitu, kita sebagai Asia tuh yakin teman-teman tuh wah luar biasa banget ya, pinter-pinter out of the box, ada aja cara dan gebrakannya itu ada. Tapi yang kadang hilang itulah attitude gitu ya. Mereka lupa kadang, oh aku pinter kok, aku ini. Tapi maaf, kayak misalnya di dunia corporate itu kan gak hanya satu generasi aja, ada generasi-generasi di atasnya yang perlu kita hargai dan hormati.
mereka itu banyak di pengalaman, mereka yang di corporate. Teman-teman masuk dengan adanya keilmuan. Kita memang punya kelebihan masing-masing. Mereka yang masuk fresh graduate masuk adalah mereka bawa ilmu baru ke kantor gitu ya. Aku kesini nih bawa ilmu baru. Mereka yang sudah ada di kantor, mereka punya pengalaman gitu. Jangan sampai kita merasa oh ilmuku paling baru bla 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 gitu kan. Akhirnya sih yang orang-orang udah lama, orang-orang yang pengalaman ngerasa bukannya malah terbantu, malah kayak kok kamu sok pinter sih kayak gitu. Ya itu yang terkadang itu PR-nya tuh di sini. Makanya kenapa mungkin ya kalau di kuliah dulu ada magang, itu sebenarnya untuk penyesuaian diri ketika nanti teman-teman di dunia corporate seperti apa, supaya nggak kaget. Gak cuman butuh ilmunya doang, tapi juga butuh attitude-nya. Itu sih yang terkadang tuh missing. Gitu. Setuju sih Kak. Kayak aku yang sudah pernah merasakan magang tuh kayak ya setiap corporate tuh punya budaya masing-masing dan kita harus mengikuti budaya tersebut. Yes, betul. Jadi kalau di dunia corporate adalah bukan perusahaan yang mengikuti karyawan, tapi karyawan yang harus mengikuti perusahaan. Iya benar, setuju. Oke Kak, ini pertanyaan kedua. Gimana sih Kak cara kita supaya nggak minder nih lihat pencapaian tadi itu, terutama sebagai life after graduate yang masih kayak tadi kakak job seeker dan mungkin yang masih pengangguran kayak gitu. Oke, ini adalah pahami diri sendiri. Setiap orang tuh pasti punya kelebihan yang mungkin kita belum bisa ngecek nih, tapi cek dulu aja gitu kan sekarang. Nanti kalau udah dicek tahu nih kelebihan aku, kalian nggak akan fokus dengan orang lain, tapi kalian akan fokus dengan diri sendiri ya. Bagaimana aku itu bisa nge-up lagi nih gitu kan. Oh aku itu punya kemampuan misalnya komunikasi, bagaimana aku mengupgrade komunikasi aku. Oh aku punya kemampuan misalnya aku suka baking gitu, bagaimana aku bisa mengupgrade itu. Jadi ketika kita fokus sama diri sendiri, kita nggak akan lihat pencapaian orang lain seperti apa gitu. Jadi fokus aja sama diri sendiri teman-teman. Betul. Toleh boleh, tapi jadi ini tuh sebagai motivasi yang Betul. untuk minder. Yes, betul banget. Oke. Ini kita kayak udah hampir di penghujung podcast ini ya Mai. Mungkin dari Karetno ada kayak sedikit kesan gitu, pesan untuk teman-teman. Oke, pesan buat teman-teman ya kalau dari kesimpulannya tadi adalah teman-teman ketika udah lulus gitu ya, idealis itu nggak apa-apa. Memang beberapa dibutuhkan untuk di perusahaan, tapi juga jangan menutup mata realistis gitu kan. Apapun mulai aja dulu, coba dulu semua sampai kita ketemu nyamannya kita itu di mana. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah mencoba, ya kan. Kemudian nggak perlu lihat kanan kiri sampai nengok gitu ya. Kalau kita lihat mobil nengok kanan ya nggak nyampe. Boleh itu dijadikan kaca spion gitu kan, kanan kiri untuk melihat situasi. Tapi tetap yang pertama adalah tujuan kita tuh ke depan. Bagaimana kita tuh lebih baik dari kita yang kemarin, bukan lebih baik dari teman-teman kita yang lainnya. Seperti itu. Wow. Take notes ya guys. Catat nih teman-teman. Bener. Oke, tadi kita kan ngobrolin banyak hari ini dari ekspektasi, terus tadi ada rasa loss, terus comparison dan sampai gimana caranya kita untuk bangun hidup lebih positif dan lebih baik gitu dan bermakna lah buat diri kita. Oke, tadi dari obrolan tadi tuh benar-benar insightful banget, daging ya kalau tadi bilang anak sekarang tuh. Dan ini aku apa yang aku senang dari Dev Talk tuh kayak gini, kayak kita menghadirkan sosok-sosok inspirasi, sosok inspirator seperti Mbak Retno ini untuk teman-teman jadikan pelajaran, jadikan mentor juga mungkin ya secara online. Dan mungkin teman-teman juga yang belum kenal Develop bisa kepoin Develop dan nantikan program-program Develop nantinya. Ya, semoga teman-teman bisa drop di komen kira-kira nih tema apa untuk next Dev Talks-nya. Oke, Kak Retno, thank you ya Kak udah hadir hari ini, udah mau ngobrol-ngobrol santai sama kita dan udah ngasih banyak ilmu-ilmu baru, membuka pikiran, membuka kayak gak stuck di yang selama ini kita pupuk gitu. Oke, sama-sama. Semoga bisa jadi manfaat ya pembicaraan kita pada hari ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih Mbak Retno. Terima kasih.